Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan kisah Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Filipus itu lahir di Betsaida di Galilea sebelum dia jadi murid Yesus. Dia itu adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa Filipus dipanggil untuk mengikuti Yesus setelah sehari Yesus memanggil Andreas dan Yakobus dan Simon Petrus. Beberapa sumber juga menulisnya, misalnya Klemes dari Alexandria dan sampai Eusebius mengatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, Filipus itu mewartakan Injil di daerah Frigia dan di Asia Kecil. Di sanalah dia menderita penganiayaan yang hebat dan disalibkan dengan kepala di bawah pada saat pemerintahan Kaisar Domitianus. Beberapa sumber juga mencatat Filipus itu pernah membangkitkan orang yang mati, sama seperti yang dilakukan oleh guru mereka Yesus Kristus. Sementara Yakobus di sini itu adalah sepupu Tuhan Yesus sendiri. Yakobus anak Alfeus. Dia itu sering disebut Yakobus muda. Jadi ada dua Yakobus. Satu Yakobus anak Alfeus, satu Yakobus saudara Yohanes, kakaknya Yohanes. Dan Yakobus yang dimasukkan dalam perayaan ini Yakobus muda. Yakobus anak Alfeus, sepupunya Yesus. Setelah Yesus naik ke surga dan para murid meninggalkan Yerusalem, Yakobus tetap tinggal di Yerusalem dan menjadi pemimpin gereja di sana. Dia jadi uskup Yerusalem. Jadi Yakobus ini uskup Yerusalem, dan berkat pewartaannya itu banyak orang Farisi, para imam dan kaum Lewi yang dulunya menolak Yesus akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu Paulus itu menyebut Yakobus anak Alfeus ini sebagai sepupu guru dari gereja, karena di antara sekian banyak karya pewartaan di tengah kaum orang-orang Yahudi yang dulu menolak Yesus, dia menobatkan banyak orang-orang Yahudi, kaum Farisi, juga orang-orang Lewi yang dulu menolak Yesus. Kepada kita Yakobus meninggalkan sebuah surat yang isinya antara lain menegaskan pentingnya mewujudkan iman dalam kasih yang konkret. Sehingga dalam surat Rasul Yakobus ya, di dalam Injil itu, di dalam kitab suci itu Yakobus anak Alfeus. Itu yang dia tulis. Dia bilang iman tanpa perbuatan itu adalah. Yakobus itu dibunuh juga sebagai martir. Ada yang bilang dia dirajam, ada yang bilang dia dipenggalkan. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, kita persembahkan hidup karya juga pelayanan kita, keluarga kita masing-masing dalam bantuan doa Santo Filipus dan Yakobus Rasul ini. Seraya juga kita berdoa bagi intensi-intensi misa berikut ini. Mohon berkat bagi rencana ziarah kelompok doa Konspite ke Gua Maria Toro Anggoro, Wonosobo, Dieng, agar dicukupi jumlah peserta dan semuanya lancar dan aman serta nyaman. Dan semoga Filipus itu bisa mendengarkan panggilan hidupnya dan diberi kesembuhan untuk penyakitnya.
serta mohon pengampunan dan belas kasih serta kerahiman Tuhan bagi arwah Teresia Maria Budiarso yang meninggal 37 tahun yang lalu. Juga mohon pemulihan dari operasi tulang belakang dan disembuhkan untuk usia serta ucapan syukur atas terkabulnya doa-doa, atas berkat Tuhan yang diterima, atas semua yang diberikan dan yang diterima, atas kemurahan, kebaikan, keselamatan dan kerahiman Tuhan. Juga mohon kesehatan bagi Ibu Maria dan Bapak Abu Arifin, mohon dibebaskan untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakitnya, serta kedamaian dan kebahagiaan serta kebijaksanaan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, agar pelayan Ekaristi kita berkenan serta layak di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita.